Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai pada acara pada pagi hari ini, di sini saya akan mengumumkan terkait dengan seminar hasil laporan dari kami, Mas Ardi, saya dan Mas Angga. Ini ada 3 orang yang akan paparan pada pagi hari ini. Di sini seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Yang terhormat Bapak Abdul Haris Alamsyah SPD MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bapak Abi Satoto SPD MSI, Kabid Bidang SMP, Bapak Tarno SPD MPD, Kabid Bidang SD, dan Ibu DRA STV Saptaningsih MT, serta rekan-rekan P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di ruang RA Kartini pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan yang ditugaskan untuk presentasi, moderator dan operator. Presentasi yang pertama nanti akan dilaksanakan oleh Mas Ardi, kemudian moderatornya nanti saya sendiri, kemudian untuk yang mengoperatori nanti Mas Angga, kemudian presentasi yang kedua nanti saya, kemudian moderatornya Mas Angga dan operatornya Mas Ardi, kemudian yang terakhir yang ketiga yang presentasi Mas Angga, moderatornya Mas Ardi dan operatornya nanti saya. Sebelum memulai pada acara pada pagi hari ini, kami mohon untuk Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Pak Abdul Haris Alamsyah untuk memberikan sambutan, Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir untuk mengikuti seminar hari ini, dan terutama dari rekan-rekan P3K yang hari ini seminar terkait dengan orientasi pengenalan nilai dan etika pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025 angkatan pertama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat barokah dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, saya ucapkan selamat dulu yang sudah diterima di P3K, dan untuk kedepannya untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk hari ini seminar pertama rangkaian orientasi ya, rangkaian orientasi itu jangan hanya dipandang sebagai kegiatan saja, namun itu menjadi bekal rekan-rekan semua P3K yang hari ini mengadakan seminar. Terutama hari ini seminar itu nanti bisa diimplementasikan ke dalam kita melaksanakan tupoksi kita, sehingga hal-hal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kita pahami, kita tahu permasalahannya, otomatis kalau tahu permasalahannya bisa mencarikan solusi. Itu yang pokok, sehingga apa, dengan adanya rangkaian orientasi hari ini terutama untuk kegiatan seminar hari ini itu memberikan dampak yang positif terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan bidang pendidikan di Kota Surakarta yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Harapan kami ya, adik-adik atau rekan-rekan yang baru ini bisa mengambil manfaat dari hasil orientasi ini untuk kedepannya, tentunya dibantu oleh bapak-bapak yang sudah lama di Dinas Pendidikan, terutama atasan langsung dan Bapak Ibu Kepala Bidang memberikan bimbingan,
Pengarang, sehingga kedepannya ya kita ambil titik momentum ini, kedepannya akan lebih baik lagi pengelolaan di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Abdul Haris Alam SPD MPD. Untuk acara berikutnya yaitu presentasi. Yang pertama nanti Mas Ardi sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini nanti akan ada pembagian menit untuk paparan, 10 menit untuk paparan dan 10 menit untuk tanya jawab. Untuk yang pertama nanti Mas Ardi, monggo sudah siap? Siap. Ya. Presentasi yang pertama oleh Mas Ardi, waktu dan di tempat dipersilakan. Siap, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Kabid Dinas Pendidikan Surakarta, serta rekan-rekan tamu undangan dan rekan-rekan seminar P3K orientasi pengenalan nilai dan etika tahun 2025 angkatan 1. Perkenalkan, saya Ardi Susanto. Jabatan saya sebagai Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil. Di sini saya mengambil judul penetapan peserta peningkatan pemenuhan standar kualifikasi akademik S1 Guru PAUD Kota Surakarta dengan didampingi mentor Ibu Dr. Anda Hesti Dwi Saptarik Tias MT dengan jabatan Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Maksud pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yaitu membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan dari pelaksanaan orientasi yaitu P3K setelah mengikuti mampu memahami dan mengenal nilai etika pada instansi pemerintah. Pelaksanaan orientasi dimulai 17 Mei sampai dengan 20 Juni 2025 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta dalam RPJMD tahun 2021-2026 pemerintah Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Demi terlaksananya visi tersebut, pemerintah Kota Surakarta memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.
Untuk struktur organisasi tata kerja di pemerintah Kota Surakarta dengan bagan sebagai berikut, yaitu pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota. Dalam menjalankan roda pemerintahan, wakil wali kota dan wakil wali kota dibantu berbagai unsur, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, 20 dinas daerah, 7 badan daerah, serta 5 kecamatan. Manajemen P3K yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang dimaksud P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nilai dan etika organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu memiliki visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendidikan Surakarta memiliki 3 misi, yaitu meningkatkan keterjangkauan dari perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna dan meningkatkan sumber daya aparatur yang memindaki pelayanan. Dinas Pendidikan Surakarta memiliki tujuan terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Demi terwujudnya tujuan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki moto layanan melayani dengan cerdas, cermat, cepat, tepat, efektif, efisien, ramah, dedikasi tinggi, amanah, senyum, salam sapa, sopan, dan santun. Untuk struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana yang terlampir sebagai berikut. Dinas Pendidikan Kota Surakarta dipimpin oleh Kepala Dinas, selanjutnya Sekretariat yang membawai subbagian administrasi umum, bidang pendidikan dasar sekolah dasar, bidang pendidikan dasar sekolah menengah pertama, bidang pendidikan anak usia dini dan non-formal, serta bidang pengembangan pendidikan, UPTD, satuan pendidikan, dan kelompok jabatan fungsional. Saya di sini sebagai jabatan fungsional perantara sumber daya manusia aparatur, yaitu adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara. Di sini kami mengambil judul yaitu penetapan peserta peningkatan pemenuhan standar kualifikasi akademik S1 Guru PAUD Kota Surakarta. Yang melatar belakangi yaitu 1. Sebagian guru PAUD didirikan oleh masyarakat atau swasta dengan rekrutmen sumber daya manusia dilakukan oleh pengelola yayasan dengan tidak memperhatikan kriteria. Yang kedua,
masih banyak guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi. Untuk kualifikasi guru PAUD itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014. Dan isu yang kami angkat yaitu perlunya peningkatan kualifikasi akademik guru PAUD Kota Surakarta. Dalam mengidentifikasi permasalahan penetapan peserta peningkatan pemenuhan standar kualifikasi akademik S1 Guru PAUD Kota Surakarta, yaitu kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan dengan rekan-rekan di bidang PAUD. Setelah itu, kami melakukan penyusunan metode atau strategi. Kami berkoordinasi dengan mentor dan beberapa pihak terkait. Setelah itu, langkah kami yaitu melakukan penetapan. Dalam penetapan ini ada berbagai tahap, yaitu yang pertama, pendataan guru PAUD. Di bidang PAUD sudah memiliki daftar nama lengkap guru-guru PAUD yang ada di Kota Surakarta, yaitu sekitar jumlahnya 658. Dari 658 itu masih ada 242 guru PAUD yang belum memiliki standar kualifikasi S1 Guru PAUD. Dan setelah itu, yang kedua, kami membuka pendaftaran dengan persyaratan, yaitu pertama, mengisi Google Form yang diinfokan ke kepala sekolah atau lembaga tersebut. Yang kedua, mendapat izin dari lembaga atau yayasan yang di sini kepala sekolah, karena nantinya waktu pelaksanaan program ini akan menyita waktu dalam mengajar anak PAUD. Dan yang pendaftaran persyaratan ketiga yaitu mengisi surat pernyataan untuk bersedia menyelesaikan program tersebut dan tidak mengundurkan diri. Untuk selanjutnya pendaftaran kami tutup. Setelah sudah ditutup, mendampingi tim seleksi, yaitu tim seleksinya itu dari bidang PAUD yang ditetapkan SK Kepala Dinas. Selanjutnya, SK tersebut nanti juga ada dilampiri surat perjanjian antara Dinas Pendidikan dengan pihak ketiga. Untuk pelaksanaan peningkatan kualifikasi guru PAUD itu nanti akan dilaksanakan sekitar mungkin rencana tahun ini. Dan dalam pelaksanaan peningkatan kualifikasi guru PAUD nanti tim seleksi akan terus melakukan evaluasi secara berkala dan pemantauan agar nanti tim seleksi mengetahui kalau ada kekurangan atau kurang kesempurnaan agar bisa dievaluasi secara berkala. Untuk penutup, untuk kesimpulan yang kami dapat yaitu masih banyak guru PAUD Kota Surakarta yang belum memenuhi kualifikasi sehingga diperlukan peningkatan standar kualifikasi akademik guru PAUD Kota Surakarta. Dan untuk saran
kami rencana kapitalisasi di atas dapat dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta sehingga dapat meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD Kota Surakarta. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya mohon saran dan masukan arahan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Adi. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Adi atas presentasi. Baik, untuk acara berikutnya sesi tanya jawab kami tujukan kepada Ibu Dera Hesti Dwi Saptaning Tias. Untuk sesi tanya jawab kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bapak Kabid SMP, Bapak-bapak yang presentasi pada siang hari ini, Bapak Ibu Kasih Kasubag yang dari sub kepegawaian dan teman-teman semua yang PTKK baru, terima kasih atas waktunya. Dari paparan tadi ada beberapa yang perlu kami sampaikan, baik itu secara materi maupun secara teknis pelaksanaannya. Jadi paparannya memang singkat, padat, dan sudah sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan ke depan untuk Mas Adi ya. Terima kasih Mas Adi. Karena Mas Adi jabatannya adalah Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil, sehingga yang diangkat adalah tentang pemenuhan standar kualifikasi akademik S1 Guru PAUD. Sebelum ke arah materi, sedikit ada masukan Mas Adi, besok lagi kalau paparan diupayakan untuk yang lain juga, mungkin ada apa itu namanya yang laser pointers itu kan, jadi kan sambil menerangkan tidak mungkin kayak kaku ya berdiri di situ menjelaskan, santai aja kalau paparan itu satu. Mungkin ke depan kan banyak mungkin kegiatan yang memerlukan paparan. Kedua, dalam paparan tadi sudah banyak diceritakan, termasuk ada klausul yang menjelaskan bahwa masih banyak guru PAUD yang belum sesuai kualifikasi. Nah, kalau bisa dalam paparan itu ada data berupa tabel atau apa, tadi sudah disebutkan sebenarnya, Mas, ada sekian ribu guru PAUD misalnya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya dalam paparan itu ditampilkan juga data dasar. Jadi untuk mengangkat topik ini harus punya data dasar, bahwa dari sumber yang didapat dari mana, misalnya dapodik atau apa gitu ditulis di situ. Kemudian yang terkualifikasi sekian, yang sudah S1 PAUD sekian, yang S1 apa yang belum linear sekian, seperti itu. Jadi kita bisa paham bahwa PR penjaringan dalam rangka untuk menuntaskan guru PAUD agar terkualifikasi itu cetong gitu. Tadi sudah disebutkan sebenarnya dalam desa, tapi ternyata tidak ditulis di paparan ya. Itu kemudian untuk action ke depan memang langkah-langkahnya kami rasa sudah cukup, dan memang harus banyak koordinasi dengan internal, terutama yang mengurusi PTK, sehingga nanti semakin mengerucut. Karena saya yakin tugas ini tidak hanya semacam materi,
teori, tapi harus diimplementasikan realitanya. Jadi nanti hasil akhirnya itu benar-benar sudah punya data konkret bahwa nantinya yang digarap itu tinggal sekian. Tadi disebutkan sudah sudah didata, kemudian sudah dikuliahkan. Nah itu bisa lebih mengerucut lagi dengan dana apa, katakanlah dana APBD, beasiswa itu dimulai tahun berapa, kerjasama dengan pihak ketiga itu siapa, mungkin UNS tahun kemarin, tahun ini dengan UMS, tahun depan dengan siapa, itu lebih spesifik lagi. Jadi kita yang mendengar itu juga langsung paham, oh ternyata benar-benar ada langkah konkret yang sudah dilalui. Mungkin hanya itu Mas Ardi dan Bapak Ibu sekalian. Kami juga mohon ada masukan yang lain, terutama dari Pak Sekdis dan Pak Kabid SMP. Saya sudah. Oke. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan lebih lanjut. Sukses buat Mas Ardi ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, untuk yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dari Ibu Kabid PAUD dan BNF, Ibu Esti Dwi Septaningtyas atas pertanyaan dan tanggapan dari presentasi Mas Ardi. Kemudian untuk acara berikutnya, untuk yang presentasi kedua, nanti saya sendiri, untuk moderator nanti Mas Angga dan operatornya Mas Ardi. Ya, pada Mas Angga kami persilakan, Mas Ardi terima kasih. Iya, aku udah sama sekali. Oke. Aku sudah. Iya. Anu boleh jalan. Anu di sini.